Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, Rombel keempat dari program studi Sarjana Akuntansi tahun 2025. Di sini kami akan presentasikan materi etika bisnis terkait etika persaingan bisnis. Yang akan kami bahas antara lain sistem perekonomian negara, sistem perekonomian Pancasila, globalisasi bisnis, prinsip etika pasar bebas, peran pemerintah, persaingan usaha tidak sehat, dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Vita Otaviana Nuraini Ayu Lestari dengan NPM 0112, Niken Nagita Mirda Azahra dengan NPM 0029, Rina Puji Estuti NPM 0127, Sasvia Rosalina NPM 0129, Mailuna Musdalifah NPM 0122, Alifa Oktaviana NPM 0181, dan Yeni Paramita Gautami NPM 0115. Selanjutnya, materi yang pertama terkait sistem perekonomian negara akan dijelaskan oleh Sasvia. Sistem perekonomian negara itu cara suatu negara mengatur kepemilikan, pengelolaan, serta alokasi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjalankan kegiatan ekonomi. Jadi maksudnya itu dalam sistem perekonomian negara itu siapa yang lebih dominan dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Apakah lebih banyak diserahkan kepada swasta atau dipegang dan diatur oleh pemerintah. Kalau negara memberi kebebasan lebih besar kepada swasta, maka disebut kapitalisme. Yang pertama, sistem kapitalisme pasar. Menurut Krom 1995, kapitalisme pasar muncul ketika mayoritas bisnis dalam suatu negara dijalankan oleh perusahaan swasta dengan intervensi pemerintah yang minimal. Dalam sistem ini memiliki tujuan untuk memperoleh laba. Yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan pemilik usaha dan pemegang saham. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, kepemilikan usaha berada di pihak swasta. Yang kedua adalah persaingan berlangsung bebas. Yang ketiga adalah pemerintah hanya sedikit mengatur. Yang keempat adalah kegiatan ekonomi berfokus pada keuntungan. Namun dalam sistem perekonomian ini menimbulkan dampak etis. Yang pertama adalah menimbulkan kerusakan lingkungan yang memicu pemanasan global, karena pemilik bisnis mengeksploitasi kekayaan alam terus-menerus untuk kepentingan bisnisnya. Yang kedua adalah kesenjangan pendapatan antara negara kaya dengan negara miskin, serta golongan minoritas kaya dengan mayoritas miskin. Karena pihak yang memiliki modal besar, teknologi, dan sumber daya yang lebih banyak akan mudah berkembang dan memperoleh keuntungan. Sebaliknya, pihak yang memiliki modal terbatas akan sulit bersaing. Next. Nah, dalam sistem sosialisme pasar ini, pemerintah memiliki peran lebih besar. Seluruh peraturan produksi dan investasi ditentukan oleh pihak yang berwenang atau pemerintah yang berkuasa. Istilah lain untuk mengabarkan sistem perekonomian ini adalah perekonomian komando. Sistem ini bertujuan untuk yang pertama, meratakan kemakmuran masyarakat, yang kedua, menghilangkan eksploitasi manusia dari majikan atau pemilik modal dan oleh manusia lain dari kaum buruh. Yang ketiga adalah meningkatkan produktivitas dan koordinasi sumber daya yang tersedia. Ciri-ciri sistem ini adalah yang pertama, pemerintah menguasai hampir seluruh perusahaan. Yang kedua, pemerintah mengatur jenis dan jumlah barang atau jasa yang diproduksi. Yang ketiga adalah kepemilikan terbesar tetap berada di tangan negara. Karena negara ingin memastikan sektor-sektor berada di bawah kendalinya seperti sumber daya alam dan transportasi. Namun sistem ini memiliki dampak etis. Yang pertama adalah tujuan pemerataan kemakmuran tidak selalu tercapai, karena keputusan ekonomi dipusatkan pada pemerintah. Jadi hasilnya itu bergantung pada bagaimana pemerintah menjalankan. Kalau kebijakan yang dibuat kurang tepat, maka distribusi ekonomi tidak merata. Yang kedua adalah kesenjangan kekayaan antara pejabat pemerintah dengan rakyat. Yang ketiga adalah kekuasaan pemerintah cenderung absolut, karena memegang
karena pemerintah memegang kendali besar hampir seluruh kegiatan ekonomi. Jadi kekuasaannya itu bisa menjadi terlalu dominan. Namun, selain itu terdapat dampak bagi konsumen dan bagi pembisnis. Yang pertama bagi konsumen. Yang pertama, sedikitnya produk atau jasa yang tersedia, karena pemerintah menentukan apa yang diproduksi dan berapa jumlahnya, jadi variasi barang menjadi terbatas. Yang kedua adalah ketidakefisienan biaya produksi, karena perusahaan tidak menghadapi persaingan pasar yang ketat, sehingga dorongan untuk menekan biaya atau meningkatkan kualitas menjadi rendah. Dampak bagi pembisnis adalah yang pertama, tidak adanya diferensiasi antar produk, karena produk diatur dengan standar yang sama oleh perusahaan. Jadi, perusahaan tidak bebas membuat variasi produk. Yang kedua adalah pengiklanan terbatas atau bahkan dikurangi, dilarang. Yang ketiga adalah sulitnya strategi penetapan harga, karena harga ditentukan pemerintah, sehingga perusahaan tidak bebas menaikkan atau menurunkan harga sesuai kondisi pasar. Next. Next. Selanjutnya yaitu sistem perekonomian Pancasila. Adalah perpaduan hal-hal positif yang terdapat pada sistem perekonomian kapitalisme dan sosialisme, yaitu ciri keadilan dan kebersamaan, diambil dari sistem perekonomian sosialisme, dan ciri hak serta kebebasan individu diambil dari sistem perekonomian kapitalisme, ditambah dengan kebebasan memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, secara teoritis, sistem perekonomian Pancasila adalah fondasi paling baik dan sesuai untuk membangun hakikat manusia seutuhnya. Nah, sistem ekonomi Pancasila lebih baik atau lebih unggul daripada sistem perekonomian lainnya dikarenakan sistem ekonomi Pancasila menyeimbangkan kebebasan individu dan kepentingan bersama. Berbeda dengan kapitalisme yang cenderung menimbulkan kesenjangan dan sosialisme yang terlalu dikendalikan negara. Dan juga sistem perekonomian Pancasila mengutamakan keadilan sosial, kesejahteraan, dan gotong royong sesuai nilai Pancasila. Jadi sistem ini lebih adil dan tidak terlalu bebas dan tidak terlalu dikontrol. Berikut adalah ciri-ciri dari sistem perekonomian Pancasila, yaitu berasal dari nilai-nilai luhur seperti kemanusiaan, nasionalisme, dan demokrasi. Kemudian adanya pembentukan dan pengembangan koperasi, lalu berkomitmen kepada pemerataan, lalu memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan perencanaan berpusat serta pelaksanaan secara desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pusat kepada daerah otonom untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan aspirasi rakyat. Next. Selanjutnya ada globalisasi bisnis. Globalisasi bisnis adalah fenomena di mana dunia menjadi semakin terhubung. Dalam konteks bisnis, ini merujuk pada laju peningkatan pergerakan barang, jasa, maupun modal yang melintas batas antar negara. Jadi artinya sebuah perusahaan atau pelaku ekonomi tidak lagi hanya terbatas pada dasar domestik, dapat beroperasi, menjual produk, atau mencari sumber daya di negara lain dengan lebih mudah. Selanjutnya ada faktor pendukung globalisasi. Yang pertama ada kemajuan teknologi yang mempermudah komunikasi dan aktivitas bisnis. Jadi perkembangan teknologi terutama di internet dan perangkat komunikasi digital ini mempermudah komunikasi dan aktivitas bisnis. Jadi jarak itu bukan lagi menjadi hambatan, tetapi transaksi bisnis dapat dilakukan secara relatif antar benua. Koordinasi operasional perusahaan menjadi lebih efisien. Yang kedua, ada perbaikan sistem transportasi yang mempercepat distribusi barang. Sistem transportasi yang semakin modern, cepat, dan efisien mempercepat distribusi barang. Dengan adanya instruktur seperti pesawat kargo cepat, pelabuhan modern, dan logistik yang terintegrasi, produk dapat dikirim dari produsen ke konsumen dari satu negara ke negara lain dalam waktu dan biaya yang lebih kompetitif. Selanjutnya, yang ketiga ada pertumbuhan
perusahaan multinasional yang pasar di berbagai negara. Munculnya dan berkembang nasional menjadi penggerak utama. Perusahaan-perusahaan besar meluas pasar ke berbagai negara untuk mencari pangsa pasar baru, bahan baku yang lebih murah atau tenaga kerja yang lebih terampil. Ekspansi mereka itu mendorong integrasi ekonomi di negara-negara tempat mereka beroperasi. Selanjutnya ada perubahan kondisi politik serta ekonomi global yang membuka peluang perdagangan internasional. Saat ini itu cenderung lebih terbuka secara ekonomi. Perubahan kondisi politik dan ekonomi global seperti terbentuknya blok perdagangan bebas, penurunan tarif impor, dan kebijakan deregulasi telah membuka peluang perdagangan internasional. Lingkungan politik yang lebih stabil dan kolaboratif antar negara memungkinkan arus modal dan investasi bergerak lebih bebas melintasi perbatasan. Next. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian globalisasi. Keuntungan yang pertama ada meningkatkan produktivitas ekonomi. Yang kedua ada penurunan harga. Saingan global mendapat efisien dan terjangkau. Yang ketiga memberikan akses pendanaan keuntungan bagi negara untuk membangun perekonomian. Yang keempat ada memungkinkan transfer teknologi, demokrasi dan kebebasan. Jadi mendorong terciptanya lingkungan yang lebih demokrasi dan bebas. Selanjutnya ada kerugian. Yang pertama ada pekerjaan belum tentu dapat dipertahankan dalam waktu lama. Kerja mungkin tidak bertahan lama yang mengakibatkan kekurangan rasa aman bagi tenaga kerja. Yang kedua ada menurunkan standar kualitas lingkungan dan kondisi fisik maupun psikis tenaga kerja. Yang ketiga ada mencegah suatu negara memperlakukan kebijakan pelestarian lingkungan karena berbenturan dengan produk yang berasal dari negara lain. Yang keempat ada menghilangkan keragaman budaya, bahasa, dan religius yang ada di sekitar negara. Dan yang terakhir ada memungkinkan terjadinya kekuasaan yang berwenang-wenang. Selanjutnya, prinsip-prinsip etika pasar bebas. Pasar bebas atau free market adalah sistem ekonomi yang memiliki kesempatan berusaha yang sama, bebas, dan adil kepada semua pelaku ekonomi melalui mekanisme pasar dengan campur tangan atau intervensi minimal dari pemerintah. Harga berbagai barang maupun jasa ditetapkan melalui hukum penawaran dan permintaan yang disetujui oleh produsen dan konsumen tanpa upaya saling memaksakan satu dengan yang lain. Pasar bebas erat kaitannya dengan filosofis laissez-faire, namun tetap memerlukan intervensi pemerintah dalam batas tertentu untuk mencegah monopoli dan penipuan. Pasar bebas cenderung menolak beban pajak berat karena diyakini dapat berfungsi lebih baik dalam menyediakan barang dan layanan publik, termasuk pertahanan dan hukum secara mandiri. Kemudian, filsuf David Ricardo dan Frederick Bastiat telah merumuskan prasyarat bagi pasar bebas untuk dapat dilakukan dengan baik. Yang pertama, perlakuan yang sama dan adil bagi semua pelaku bisnis. Seperti semua pedagang, baik besar maupun kecil, harus diperlakukan sama oleh hukum. Tidak boleh ada yang diistimewakan. Yang kedua, peraturan yang adil, transparan, konsekuen, dan objektif, yaitu hukum harus transparan dan tidak berubah-ubah sehingga semua orang tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Yang ketiga, peluang yang optimal dalam persaingan bebas dan bersifat sehat dan adil. Tidak boleh ada kecurangan atau monopoli. Semua orang punya kesempatan yang sama untuk bersaing menarik pembeli. Kemudian, pemerataan ekonomi,
yaitu kekayaan jangan hanya menumpuk di satu kelompok saja, tapi harus bisa dirasakan oleh banyak orang. Yang kelima, peluang untuk mewujudkan kebebasan manusia, yaitu setiap orang bebas memilih bidang usaha atau pekerjaan yang mereka sukai tanpa paksaan dari pihak manapun. Next. Kemudian Adam Smith, yang dikenal sebagai bapak pasar bebas, menyatakan adanya kekuatan lainnya yang mengatur mekanisme perdagangan di pasar bebas, yaitu kekuatan tersembunyi atau invisible hand. Kekuatan tersembunyi adalah kekuatan penawaran dan permintaan yang berjalan beriringan menuju kepada titik keseimbangan pasar. Adam Smith ini berpendapat bahwa pemerintah sebaiknya melakukan non-intervensi agar pasar berjalan adil. Namun, intervensi pemerintah tetap diperbolehkan dalam porsi kecil hanya demi menegakkan prinsip keadilan. Banyak pihak juga yang menolak gagasan Adam Smith karena tanpa intervensi pemerintah, kekayaan cenderung terpusat pada kelompok pemodal kuat atau kapitalis sehingga menciptakan kesenjangan ekonomi. Kritik ini dipertegas oleh Karl Marx dalam bukunya Das Kapital yang menyatakan bahwa sistem kapitalisme pasar bebas menciptakan ketidakadilan dan penindasan terhadap karyawan, sehingga ia menawarkan sistem ekonomi sosialis sebagai solusinya. Kemudian, prinsip-prinsip etika pasar bebas yang adil dan terbuka bagi semua pihak dibutuhkan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, prinsip otonomi yang mengacu pada kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadaran tentang hal-hal yang baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas keputusan yang diambil. Yang kedua, prinsip kejujuran bertujuan untuk menjauhkan bisnis dari niat melakukan tindakan curang dan menipu. Yang ketiga, prinsip persamaan atau keadilan mengacu pada kesempatan bagi setiap orang yang berbisnis untuk mendapatkan perlakuan sesuai dengan haknya masing-masing, sehingga tidak boleh ada pihak yang terlibat dalam bisnis yang kehilangan haknya. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan mensyaratkan semua orang untuk bersedia memikirkan keuntungan bagi setiap pihak yang terlibat dalam bisnis. Yang kelima, prinsip integritas moral berfokus kepada keharusan pelaku bisnis untuk menjaga nama baik, dapat dipercaya, dan menjadi perusahaan terbaik. Adanya integritas moral bagi pelaku ekonomi dan pemerintah dapat menghilangkan dampak negatif dari adanya kebebasan di dalam bisnis global. Selanjutnya adalah peran pemerintah dalam pasar bebas. Menurut Keraf 1998, iklim bisnis sangat dipengaruhi oleh sistem sosial dan politik yang dianut suatu negara. Artinya, meskipun pelaku usaha sudah kompeten, jika sistemnya membiarkan praktik tidak sehat seperti monopoli, kolusi, manipulasi, dan nepotisme, maka pasar tidak akan berjalan dengan baik. Pasar bebas memang memberikan kebebasan bagi pelaku usaha untuk bersaing, tetapi kebebasan ini tidak boleh tanpa aturan. Nah, disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting, yaitu sebagai pengawas dan pengatur agar persaingan tetap sehat. Pemerintah harus bersikap adil, tidak memihak kelompok tertentu, tidak hanya mengejar kepentingan ekonomi jangka pendek, tetapi juga memperhatikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Terdapat 5 pendekatan pemerintah dalam pasar bebas. Yang pertama, menjalankan trias politika, yaitu pemisahan kekuasaan eksekutif atau pelaksana, legislatif, pembuat undang-undang, dan yudikatif penegak hukum. Nah, pemisahan ini penting agar tidak ada satu pihak yang memiliki kekuasaan terlalu besar sehingga bisa mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, membatasi kekuasaan, artinya pemerintah harus tunduk dan patuh pada hukum dan keadilan serta pembatasan masa jabatan. Yang ketiga, mengizinkan adanya kekuatan oposisi yang berada di luar kekuasaan pemerintah untuk mengawasi dan mengontrol kebijakan pemerintah serta menjamin pemerintah bertindak adil. Yang keempat, menjalankan fungsi pertahanan dan keamanan negara. Negara wajib melindungi dari ancaman luar dan menjaga stabilitas ekonomi. Yang kelima, menyediakan sarana dan prasarana publik yang baik, terawat, dan berkualitas. Next.
Namun, hukum saja tidak cukup untuk menciptakan sistem pasar yang adil. Harus ada etika bisnis yang baik dari para pelaku usaha maupun pemerintah. Ada beberapa kelemahan hukum. Yang pertama, hukum dibuat oleh manusia sehingga bisa saja dipengaruhi oleh kepentingan tertentu dan menjadi tidak adil. Yang kedua, hukum tidak selalu mampu menjamin keadilan dalam praktik bisnis karena masih sering terjadi pelanggaran meskipun aturan sudah ada. Yang ketiga, penerapan hukum kadang bisa mengabaikan nilai kemanusiaan. Contohnya, penertiban pedagang kaki lima oleh Satpol PP mungkin sudah sesuai aturan, tetapi jika dilakukan tanpa memperhatikan kondisi sosial pedagang, tindakan tersebut bisa dianggap tidak manusiawi. Next. Baik, selanjutnya yaitu persaingan usaha tidak sehat. Jadi persaingan ini itu hanya menguntungkan. Selanjutnya yaitu persaingan usaha tidak sehat. Persaingan ini merupakan persaingan yang hanya menguntungkan beberapa pihak dan merugikan pihak lain. Lalu apa saja yang termasuk dalam persaingan usaha tidak sehat ini? Yang pertama yaitu monopoli. Monopoli merupakan situasi pasar di mana hanya ada satu atau sedikit perusahaan dan menjual produk yang tidak ada penggantinya. Monopoli dapat terbentuk secara alamiah apabila suatu perusahaan memiliki keunggulan dibanding perusahaan lainnya. Maka dari itu, hal ini tidak menimbulkan masalah etika yang sangat serius apabila perusahaan monopoli mampu memberikan yang terbaik di pasar. Kemudian, di sini kita tampilkan tabel perbedaan antara pasar persaingan sempurna dan pasar monopolistik. Dan dari tabel tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pasar persaingan sempurna merupakan pasar yang kompetitif, di mana harga ditentukan oleh mekanisme pasar, sedangkan pasar monopolistik menunjukkan dominan mutlak, di mana satu penjual bebas menentukan harga. Kemudian, dalam monopoli yang menimbulkan persoalan etis adalah monopoli rekayasa atau monopoli artifisial, di mana monopoli ini merupakan kerjasama yang kuat antara politisi dan pengusaha. Dan di sini terdapat beberapa argumen yang menyoroti aspek negatif monopoli artifisial tersebut. Jika pemerintah memiliki kesepakatan dengan perusahaan tertentu, sehingga sampai terbangun sebuah situasi pasar monopolistik, maka hal tersebut akan merugikan konsumen. Selanjutnya, monopoli artifisial melanggar keadilan distributif, di mana monopoli ini menimbulkan ketimpangan ekonomi karena distribusi pendapatan yang tidak adil antara pihak satu dengan pihak yang lain. Kemudian yang ketiga, melanggar kebebasan konsumen dan pengusaha. Next. Dan di sini terdapat tabel larangan persaingan usaha tidak sehat dari oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, dan kartel. Next. Selanjutnya yaitu oligopoli, di mana oligopoli ini merupakan bentuk lain dari monopoli yang dilakukan oleh sekelompok pengusaha. Yang pertama yaitu kartel, di mana kesepakatan beberapa perusahaan dalam satu industri untuk bertemu dan membuat persetujuan untuk membatasi persaingan, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari perusahaan yang terlibat. Dalam kartel ini dibagi menjadi kartel horizontal dan kartel vertikal. Yang kedua yaitu merger, yaitu penggabungan dua atau beberapa perusahaan. Dan di merger ini terbagi menjadi dua, yaitu merger horizontal dan merger vertikal, di mana pada merger horizontal bertujuan untuk menguasai distribusi, sedangkan untuk merger vertikal bertujuan untuk menguasai bahan baku. Kemudian price fixing.
yaitu pemaksaan yang dilakukan oleh perusahaan oligopolistik kepada konsumen untuk membayar harga tertentu yang mereka inginkan, yang dalam hal ini harga telah ditetapkan secara sepihak. Kemudian ada manipulasi penawaran, yaitu mereka menyepakati penangguhan produksi dalam kurun waktu tertentu untuk mempengaruhi pasar dengan asumsi jika kelangkaan produk terjadi, maka kenaikan harga terjadi. Dan yang terakhir yaitu price leadership, yaitu kesepakatan tersembunyi antar perusahaan dalam satu industri untuk menaikkan atau sebaliknya menurunkan harga produk mengikuti langkah yang diambil oleh salah satu perusahaan. Next. Selanjutnya ada perlindungan hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. HAKI adalah hak yang diberikan kepada seseorang atas hasil karya dari ide dan kreativitasnya, seperti merek, desain, atau penemuan. Dalam konteks etika persaingan bisnis, HAKI sangat penting karena menjadi batas agar pelaku usaha tidak saling meniru atau mencuri karya orang lain demi keuntungannya sendiri. HAKI dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hak kekayaan industri yang termasuk paten, merek, dan desain industri, dan yang kedua adalah hak cipta atau copyright. Yang pertama akan kita bahas yaitu hak kekayaan industri. Yang pertama ada paten, yakni hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil temuannya di bidang teknologi. Hak ini memungkinkan penemu untuk menggunakan, memproduksi, atau memberikan izin kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan biasanya sekitar 20 tahun. Dalam etika persaingan bisnis, paten penting untuk melindungi inovasi agar tidak ditiru oleh pesaing. Dengan adanya paten, perusahaan terdorong untuk menciptakan teknologi baru dan bersaing secara sehat. Yang kedua adalah merek. Merek adalah tanda yang digunakan untuk membedakan produk atau jasa suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain, seperti nama, logo, maupun simbol. Merek sangat penting dalam bisnis karena menjadi identitas dan membangun kepercayaan konsumen. Dalam etika persaingan bisnis, penggunaan merek harus dilakukan secara jujur dan tidak meniru merek lain. Jika suatu perusahaan meniru merek, hal tersebut termasuk persaingan tidak sehat dan dapat merugikan pihak lain. Dan yang ketiga adalah desain industri. Desain industri adalah perlindungan terhadap bentuk, pola, garis, atau warna pada suatu produk yang memiliki nilai estetika. Desain ini bisa berupa tampilan 2 dimensi maupun 3 dimensi yang digunakan dalam produk industri atau kerajinan. Dalam persaingan bisnis, desain industri penting karena menjadi daya tarik produk di mata konsumen. Oleh karena itu, meniru desain produk orang lain tanpa izin termasuk ke dalam pelanggaran etika bisnis. Secara mudahnya untuk membedakan, paten yaitu melindungi inovasi dan mencegah pencurian ide, sedangkan merek melindungi identitas dan mencegah pemalsuan, lalu desain industri melindungi tampilan dan mencegah penjiplakan. Yang kedua adalah hak cipta atau copyright. Hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atas karya yang dihasilkan dari kemampuan intelektualnya, seperti buku, musik, film, fotografi, hingga perangkat lunak. Hak ini memberikan wewenang kepada pencipta untuk mengumumkan, memperbanyak, atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan karyanya. Dalam etika persaingan bisnis, hak cipta sangat penting karena melindungi karya dari pembajakan dan plagiarisme. Jika hak cipta tidak dihormati, maka akan merugikan pencipta dan menghambat kreativitas. Oleh karena itu, menghargai hak cipta merupakan bentuk persaingan yang jujur dan bertanggung jawab. HAKI juga memiliki manfaat, antara lain memberikan perlindungan hukum agar karya atau inovasi tidak ditiru, digunakan, atau dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa izin. Dengan adanya HAKI, pencipta atau pelaku usaha memiliki hak eksklusif atas karyanya, sehingga dapat memperoleh keuntungan ekonomi, misalnya melalui penjualan, lisensi, atau kerjasama bisnis. Selain itu, HAKI mendorong munculnya inovasi dan kreativitas, karena setiap individu atau perusahaan terdorong untuk menciptakan karya yang baru dan berbeda. Dalam dunia bisnis, HAKI juga berperan penting dalam menciptakan persaingan yang sehat dan adil, karena setiap pelaku usaha bersaing berdasarkan ide dan kualitas, bukan dengan cara meniru.
Oleh karena itu, hakim memberikan kepastian hukum, melindungi hak pencipta, serta meningkatkan nilai dan daya saing suatu produk di pasar. Selanjutnya, kami akan menjelaskan terkait study case yang relevan dengan materi yang telah kami presentasikan. Baik, study case yang kami ambil yaitu praktik kartel dalam perdagangan sapi impor. Nah, praktik ini dilatar belakangi oleh sejumlah 32 perusahaan importir dan penggemukan sapi atau feedlotter di wilayah Jabodetabek diduga bekerja sama untuk mengatur pasar baik dari segi harga maupun pasokan sapi impor pada tahun 2013 sampai 2015. Dalam praktiknya, harga daging sapi mengalami kenaikan yang cukup tinggi dan tidak wajar di pasaran. Kenaikan harga ini menimbulkan keresahan di masyarakat karena berdampak langsung pada kebutuhan pokok. Nah, setelah dilakukan penyelidikan, ditemukan adanya indikasi pengaturan harga dan pasokan oleh para pelaku usaha. Hal ini kemudian menjadi perhatian Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU karena diduga melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat. Next. Terjadinya praktek kartel ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, adanya keinginan pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dengan cara mengendalikan harga pasar. Yang kedua, adanya koordinasi atau komunikasi antar pelaku usaha melalui asosiasi yang dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyepakati harga dan strategi pemasaran. Yang ketiga, adanya pembatasan pasokan sapi ke pasar yang dilakukan secara sengaja untuk menciptakan kelangkaan sehingga harga menjadi naik. Selain itu, ada faktor lain yang turut mendukung terjadinya kartel ini, yaitu kebijakan pemerintah terkait kuota impor yang kurang diawasi dengan baik, sehingga membuka peluang bagi pelaku usaha tertentu untuk menguasai pasar. Next. Selanjutnya, ada analisis etika dari praktik kartel dalam perdagangan sapi impor. Berdasarkan prinsip etika pasar bebas, praktik kartel dalam perdagangan sapi impor ini bertentangan dengan nilai-nilai dasar etika bisnis. Yang pertama, prinsip kejujuran. Informasi harga tidak transparan, adanya kesepakatan tersembunyi atau kartel, sehingga konsumen tidak mengetahui kondisi sebenarnya. Yang kedua, prinsip keadilan. Konsumen dirugikan karena harga lebih mahal, pelaku usaha lain sulit bersaing dan pasar dikuasai oleh kelompok tertentu. Yang ketiga, prinsip saling menguntungkan. Konsumen dirugikan dan hanya pelaku kartel yang akan diuntungkan. Yang keempat, prinsip integritas moral. Praktik kartel merusak kepercayaan masyarakat dan mencoreng citra perusahaan. Dan yang terakhir, prinsip otonomi. Para importir memilih membatasi peredaran sapi impor demi keuntungan yang lebih besar. Keputusan tersebut tidak didasarkan pada tanggung jawab sosial, melainkan kepentingan pribadi, sehingga melanggar prinsip otonomi yang etis. Penyelesaian di kasus tersebut, para pelaku usaha terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Mereka dikenai sanksi berupa denda sesuai dengan tingkat pelanggaran masing-masing. Selain itu, pemerintah juga diberikan rekomendasi untuk memperbaiki kebijakan terkait impor sapi agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Penegakan hukum ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi pasar yang sehat dan adil. Saran yang dapat kelompok kami sampaikan, yakni pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap pelaku usaha, terutama dalam sektor pangan. Yang kedua, harus ada transparansi dalam penentuan kuota impor agar tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Yang ketiga, pelaku usaha harus menjunjung tinggi etika bisnis dan tidak melakukan praktik kartel. Yang keempat, perlu meningkatkan kualitas produksi dalam negeri agar tidak bergantung pada impor.
Dan yang terakhir, penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegas dan konsisten. Kesimpulan dari kasus ini, kasus kartel impor sapi menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap etika bisnis dan hukum persaingan usaha. Para pelaku lebih mementingkan keuntungan daripada keadilan dan kepentingan masyarakat. Praktik seperti ini menyebabkan harga tidak stabil dan merugikan konsumen. Oleh karena itu, diperlakukan pengawasan yang ketat, penegakan hukum yang tegas, serta kesadaran pelaku usaha untuk bersaing secara sehat. Dengan demikian, akan tercipta sistem bisnis yang adil, jujur, dan berkelanjutan. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan maupun kurang kata, mohon dimaafkan. Dan bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan, dapat mencantumkan pertanyaan teman-teman dengan menyebutkan nama, NPM, serta pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kelompok kami di kolom komentar. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.